Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan. Ada satu kata kunci yang penting untuk memahami tentang pendidikan yang memerdekakan, yaitu kebebasan. Pendidikan yang memerdekakan adalah satu proses yang meletakkan unsur kebebasan murid untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik secara lahir maupun batin. Kebebasan yang dimaksud di sini bukan berarti bahwa murid bisa berbuat semaunya, bisa berbuat sesukanya, tidak. Kebebasan yang dimaksud adalah murid bisa mengatur dirinya sendiri dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab. Ada 3 prinsip yang saya yakini terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama, mampu berdiri di kakinya sendiri. Seorang murid dikatakan merdeka apabila dia mampu berpikir, bertindak sesuai dengan keadaan, tanpa bergantung kepada orang lain. Murid yang mandiri, dia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Apabila ada masalah, maka dia mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Murid yang mandiri, dia akan memiliki daya lenting yang tinggi, sehingga di saat dia jatuh, dia akan berusaha untuk bangkit kembali. Seorang murid yang mandiri tidak pantang menyerah. Prinsip yang kedua adalah tidak diperintah. Seorang murid yang merdeka akan melakukan sesuatu atau bertindak dengan perasaan yang senang. Murid akan belajar dengan senang. Murid mungkin akan melakukan satu eksperimen dengan hati yang senang, tidak menunggu perintah dari gurunya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang dilakukan benar. Prinsip yang ketiga adalah berorientasi pada kebutuhan murid. Kita sadar, kita tahu bahwa setiap murid itu berbeda. Berbeda tingkat kemampuan atau kompetensinya, berbeda bakat, minat, bahkan gaya belajar. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengakomodir semua itu? Kenyataan di lapangan selama ini kita mengajar sesuai dengan maunya kita. Kita tidak pernah bertanya apa maunya murid. Akibatnya apa? Murid belajar dalam suasana yang tidak menyenangkan. Murid yang memiliki kemampuan tinggi akan merasa jenuh, bosan. Sebaliknya, murid yang memiliki kemampuannya rendah akan merasa tertekan. Apabila keadaan ini dibiarkan berlanjut secara terus-menerus, maka kita sedang berusaha untuk mematikan kreativitas anak. Untuk itu, sebagai seorang guru, marilah kita memulai untuk mengidentifikasi, mulai untuk mengenal dan memahami murid. Kita identifikasi apa kebutuhannya, kita buat perencanaan yang matang, dan berusaha untuk mengimplementasikannya di dalam kelas. Seorang guru diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang bisa membuka ruang bagi murid untuk saling berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Apabila proses pembelajaran yang berpihak pada murid ini kita konsisten untuk melaksanakannya, maka suatu saat kita mendapatkan murid yang memiliki rasa kemandirian, murid yang memiliki daya lenting yang tinggi, memiliki kreativitas, inovatif, dan kolaboratif yang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih.